Maka kita sebagai orang yang beriman, apapun kondisi kita, bagaimana kita harus ingat dan betul-betul ingat dan diingatkan selalu dengan ayat-ayatnya bahwa seseorang manusia yang terlahir di dunia ini tentu ada peran besar. Salah satu peran besar yaitu adalah siapa? Ya orang tua kita yang melahirkan kita, kemudian yang membina kita, yang ngopeni kita, ya, yang membina kita, yang ngurus kita, yang membesarkan kita, memberikan pendidikan kepada kita, membiayai pendidikan kita, dan semua akhlak, semua kebaikan orang tua ini yang harus diingat oleh seorang anak. Ya, maka ketika orang tua kita sudah lansia, sudah menua, maka itulah ladang pahala bagi seorang anak ketika seorang anak itu mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang besar dari Allah, yaitu surganya Allah. Dengan apa? Dengan mengurus orang tua yang mungkin adalah ini merupakan kesempatan bagi kita sebagai anaknya. Dan tentu jasa terbaik orang tua itu nggak akan pernah terbalaskan oleh seorang anaknya. Dan bahkan ketika kita lahir, ya, orang tua lah yang pertama kali menyampaikan pelajaran pertama tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua memberikan ajarannya, ketika seorang yang baru lahir ke dunia ini, seorang bayi yang baru lahir ke dunia ini, dan orang tuanya memberikan satu ajaran dengan melafazkan azan di telinga kanan dan telinga kiri, maka itu adalah bentuk pengajaran pertama yang disampaikan orang tua kepada anaknya, bahwa inilah pelajaran pertama yang didengarkan oleh seorang anak itu, bahwa mengenal Allah dan Rasulnya. Maka bisa jadi ketika hari ini kita masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi, bahwa orang tua itulah yang punya peran besar mengajarkan pendidikan yang tauhid kepada anaknya, maka itulah jasa terbaik orang tua. Maka dari itu kita sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, maka tentunya bagian daripada hal yang paling penting dan hal yang paling urgent itu adalah kita terus berbakti kepada orang tua sampai kita sendiri diambil oleh Allah. Dan bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal, ini banyak ya kewajiban anak kepada orang tuanya. Di antaranya adalah kita sebagai anak yang soleh dan soleha itu, kita akan terus mendoakan orang tua kita agar Allah mengampuni orang tua kita ketika orang tua kita sudah di alam baka, di alam akhirat. Bahwasanya anak yang soleh itu akan selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan ini adalah aset yang terbaik bagi kedua orang tua ketika orang tua memiliki anak yang soleh dan soleha yang ketika bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan itu pun ya, itu sering kita setiap kali sholat kita sering berzikir dengan zikir-zikir yang terbaik, dengan berharap kepada anak keturunan kita itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbku, ya, jadikanlah dzurriyyahku, anak keturunanku adalah anak-anak yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kami, dan jadikanlah kami termasuk pemimpin di antara masyarakat yang bertakwa. Seperti itulah doa-doa yang kita panjatkan ketika kita baca sholat, kita berzikir, mengharapkan anak keturunan kita adalah anak-anak yang soleh dan soleha yang insyaallah akan menjadikan mereka adalah aset yang bisa mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya. Insyaallah itu yang sedikit dari saya, semoga bermanfaat wabil khusus untuk saya pribadi dan juga para jamaah yang sudah hadir dalam majlis yang mulia ini. Terakhir, pepatah Arab mengatakan faqdiru jarijar hisaidi burhun wala qubul lima jaruh alisan. Kalau bedak lukai tubuh maka akan ada harapan tersebut, tetapi kalau lidah lukai hati kemana hendak kembali cari.
di saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.